Film dibuka dengan seorang pria muda berkacamata yang bernama Wei Jinbe. Ia mulai berbisnis pada usia 22 tahun dan ia telah membuat beberapa aplikasi untuk usaha startupnya. Di antaranya aplikasi sepeda online, aplikasi pengirim bahan makanan, aplikasi kencan dan beberapa aplikasi lainnya, tapi semua itu gagal total. Kegagalan Jinbe sendiri baru saja terjadi 15 hari yang lalu, ketika ia kehilangan 890.000 yuan yang merupakan tabungan terakhirnya. Semenjak kejadian itu ia menjadi hidup menggembel dan menderita insomnia, karena hal itulah seseorang menyuruhnya untuk pergi ke psikiater untuk memeriksakan kejiwaannya. Saat berada di psikiater keadaan Jinbe malah bertambah buruk, karena itulah ia berpikir untuk bunuh diri dengan cara melompat dari gedung yang benar-benar tinggi. Saat bersiap melompat dari gedung, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki yang menyelamatkannya dengan menarik jaket dari Jinbe. Ternyata laki-laki itu adalah Xiu Bing. Dia tidak berniat menyelamatkan Jinbe tapi ia di sana untuk mengirimkan sebuah paket terakhirnya untuk Jinbe. Xiu Bing sendiri tinggal di sebuah pegunungan di provinsi Yunnan. Sejak kecil ia disuruh ayahnya untuk pergi meninggalkan desa agar ia bisa melihat dunia luar. Ia pun terobsesi untuk pergi ke Beijing. Saat hendak berpamitan, sepertinya ayahnya tidak mengizinkan Xiu Bing untuk kembali ke desanya. Di Beijing Xiu Bing bekerja sebagai kurir pengantar paket di kantor jasa pengirim tersebut. Nama Xiu Bing selalu menjadi perbincangan karena dirinya selalu menjadi karyawan terbaik di sana. Bahkan Xiu Bing menjadi karyawan terbaik secara terus-menerus sebanyak 100 kali beruntun, dan ia telah mengirimkan paket lebih dari 500.000 kali. Karena prestasi Xiu Bing, para karyawan memiliki moto perusahaan yaitu mengalahkan Xiu Bing dan menjadi nomor 1. Tak disangka setelah perayaan karyawan terbaik, Xiu Bing lantas berhenti bekerja. Kabar tadi sontak membuat semua karyawan dan manajer perusahaan kaget atas pernyataan dari Xiu Bing. Ternyata Xiu Bing ini hendak membuka jasa pengirimannya sendiri di desanya. Setelah berpamitan kepada bosnya, ia berdedikasi untuk mengirimkan paket terakhirnya yang ternyata milik Jinbe yang ia temui di gedung pencakar langit tadi. Xiu Bing berbicara kepada Jinbe bahwa itu adalah paket terakhirnya. Awalnya Jinbe berprasangka bahwa Xiu Bing ini dipecat dari pekerjaannya. Tapi setelah diberitahu ternyata ia hendak membuat bisnis di kampung halamannya di Yunnan. Mendengar Xiu Bing yang hendak membuat bisnisnya, Jinbe menjadi ingat tentang bisnis yang telah ia buat dan gagal. Ia pun memberi beberapa kata-kata motivasi kepada Xiu Bing. Mendengar hal itu Xiu Bing pun bersemangat dan menganggap Jinbe menjadi temannya. Tak disangka Jinbe mau ikut pergi dengan Xiu Bing untuk pergi ke kampung halamannya di Yunnan. Perjalanan pun dimulai. Jarak kota Beijing ke Yunnan ternyata cukup jauh, sekitar 1.200 km. Setelah lama di jalan, akhirnya mereka pun tiba di desa milik Xiu Bing. Saat sampai di desa ternyata desa itu sedang mengadakan upacara Dewa Teh, yang menjadi mata pencaharian di desa tempat tinggal dari Xiu Bing. Saat mereka berdua sudah di sana, ketua desa yang sudah tua berniat untuk menyalakan kembang api yang menandakan bahwa mereka sedang berdoa kepada Dewa Teh. Awalnya para warga menginginkan para pemuda yang menaiki altar, tapi karena ketua desa ini orangnya angkuh, ia pun naik ke atas altar dan berusaha untuk menyalakan kembang api. Saat menyalakan kembang api, tiba-tiba saja kembang api itu terjatuh dan membuat warga desa panik dan meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu Jinbe sedang diganggu oleh seekor serangga mirip kumbang. Di satu sisi Xiu Bing yang merupakan pemuda desa itu sontak lari dan menyelamatkan seorang anak dengan cara menendang kembang api tersebut hingga meledak di udara. Saat acara tersebut selesai, orang tua Xiu Bing memarahi anaknya karena tiba-tiba saja ia kembali ke desa tersebut, padahal orang tuanya menginginkan anaknya untuk tetap tinggal di Beijing. Saat orang tua Xiu Bing hendak memukul anaknya, tiba-tiba saja ada suara teriakan yang ternyata suara tersebut berasal dari kandang sapi. Ya betul, ternyata itu adalah Jinbe, yang sedang dijilati oleh seekor sapi. Muka Jinbe menjadi bengkak karena serangga tadi. Oleh karena itu warga desa yang melihat hal itu membiarkan seekor sapi menjilati luka yang dimiliki Jinbe. Menurut warga desa, obat terbaik untuk sengatan serangga adalah membiarkan sapi untuk menjilatinya. Setelah dijilati sapi Jinbe merasa dirinya kotor, apalagi saat hendak makan siang di desa tersebut. Makanan yang disajikan merupakan makanan-makanan ekstrim khas di desa tersebut, seperti ulat, belalang, dan makanan ekstrim lainnya. Tapi untungnya saja desa itu merupakan penghasil teh terbaik. Walaupun hidangannya ekstrim, Jinbe setidaknya bisa meminum beberapa gelas teh yang sangat nikmat. Saat itu ternyata masih dalam upacara adat untuk berdoa kepada Dewa Teh. Para pemuda sedikit kecewa dengan hasil penjualan teh dan menganggap upacara itu tidak berguna karena semua panen teh akan dibeli dengan murah oleh pemilik pabrik teh. Mendengar hal itu ketua desa pun marah.
dan mengusir pemuda tersebut. Jadi sekarang pemuda yang meninggalkan desa bertambah satu lagi dan sampai saat ini sudah berjumlah 79 orang. Mendengar hal itu Jinbe pun menganalisa mengenai penjualan teh yang ada di desa tersebut, dan ia pun mulai paham kenapa teh di desa itu tidak laku dijual padahal rasanya sangat enak. Kemudian Xiu Bing dan Jinbe pergi ke bukit desa dan melihat upacara desa dari jauh. Jinbe sedikit ragu dengan ide yang dimiliki Xiu Bing, apalagi pemuda kampung ada lagi yang meninggalkan kampung tersebut. Walaupun begitu Xiu Bing tidak patah arah dan tetap saja berpegang teguh untuk membangun sebuah bisnis pengiriman barang, ia pun kembali mengajak Jinbe dan memanggilnya dengan sebutan rekan. Awalnya Jinbe masih saja ragu karena dulunya ia masih dilanda galau karena banyaknya kegagalan. Tapi Xiu Bing tetap saja memaksanya walaupun saat itu ia terjatuh ke dalam jurang akibat dikagetkan oleh seekor sapi. Karena jatuh dari ketinggian ia pun harus dirawat dan diberi gips oleh penduduk desa. Ternyata hari itu luka lebam yang diakibatkan serangga telah sembuh karena jilatan sapi tersebut. Pagi pun dimulai, Xiu Bing membeli sebuah warung kelontong untuk dijadikan kantor pengiriman miliknya. Setelah itu ia merekrut beberapa karyawan yang ternyata para tetua desa yang sedang menganggur karena panen teh yang harganya tidak sebanding saat panen tiba. Mereka pun mulai memperkenalkan diri masing-masing yang kebanyakan adalah warga desa. Melihat karyawan yang dimiliki Xiu Bing, Jinbe pun tidak percaya dan mengatakan bahwa jika paket itu diantar oleh orang-orang itu maka paket tersebut akan keluar dari dunia. Para karyawan pun sedikit marah pada Jinbe, tapi Jinbe pun merubah pemikirannya ketika melihat kemampuan para pekerja tersebut. Setelah itu karena bisnis Xiu Bing adalah jasa pengiriman, akhirnya mereka berdua pun mencari pelanggan di pasar. Sesampainya di pasar, mereka agak kesulitan untuk mencari pelanggan, tapi karena ide Jinbe mereka pun berhasil mendapatkan pelanggan dan menawarkan beberapa barang murah dari belanja online, serta menawarkan warga desa yang ada di pasar, karena harga di Shopee murah-murah dibandingkan harga yang pedagang tawarkan. Tentu saja membuat para pedagang marah dan menganggap Xiu Bing penipu. Jinbe pun tahu pada akhirnya akan berakhir dengan dikeroyok oleh pedagang pasar. Sesampainya di kantor, mereka pun saling evaluasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tak disangka saat mereka sedang berdebat, mereka pun mendapatkan pelanggan pertamanya. Awalnya Jinbe masih ragu, tapi tak disangka pelanggan pertama mereka membawa teman-temannya dan pada akhirnya mereka pun kebanjiran orderan. Semua penduduk desa pun makin gila berbelanja online karena ide dari Xiu Bing dan juga Jinbe. Di saat Jinbe sedang melihat-lihat pesanan kacamatanya, tiba-tiba saja ia mendapatkan sebuah paket yang ditunjukkan kepada Li Shaokun. Mendengar nama tersebut membuat para kurir ketakutan, karena Li Shaokun itu dianggap sudah mati dan arwahnya berada di balik pegunungan. Tapi karena kegigihan dari Xiu Bing, ia pun tetap saja akan mengantarkan paket tersebut bersama dengan Jinbe. Di jalan mereka dikejutkan dengan beberapa warga desa yang nampak seperti hantu, walaupun ketakutan mereka pun akhirnya sampai di alamat yang ditulis oleh Shaokun. Saat masuk ke dalam rumah, mereka pun ketakutan karena melihat sosok Shaokun yang dikira hantu. Tapi ternyata Shaokun ini masih hidup. Di sana ia sedang mengembangbiakan sebuah varian kopi. Ia dianggap mati oleh ayahnya yang merupakan kepala desa karena menebang beberapa pohon teh desa untuk menanami sebuah pohon kopi. Di sana Xiu Bing dan Jinbe pun tak lupa disuguhi kopi oleh Shaokun. Terlihat Xiu Bing sama sekali tidak bisa menikmati rasa kopi, sedangkan Jinbe dan Shaokun bisa merasakan cita rasa kopi, yang mereka nilai kopi tersebut merupakan kopi terbaik. Di sana Li Shaokun tertegun karena kali ini ia bertemu dengan penikmat kopi semenjak ia meninggalkan desa tersebut, karena saat berada di desa minuman utama warganya biasanya adalah teh manis. Xiu Bing pun merasa cemburu karena Jinbe menjadi dekat pada Li Shaokun. Ia pun memberitahu bahwa dirinya membuka toko pengiriman barang, dan paket yang ia kirim tidak dikenakan biaya sepersen pun, dan Shaokun diminta mampir ke sana jika ada waktu. Saat Xiu Bing meninggalkan Shaokun, ia pun terus saja mengomel akan membuatnya untuk memakai jasa pengiriman yang ia miliki bersama dengan Jinbe. Hari pun berganti, tiba-tiba saja kepala desa memberitahu penduduknya agar mereka menyisihkan uang untuk digunakan membangun jalan, karena warga desa sudah mulai kehabisan uang, dan uangnya mereka belanjakan barang-barang online. Mereka pun pergi ke Xiu Bing untuk mengembalikan semua barang-barang yang pernah mereka beli. Karena tidak tega dengan warga desanya, Xiu Bing pun mulai mereturn barang-barang yang pernah warga desa beli hingga uang yang dimilikinya habis. Saat ditanya Jinbe kerugian yang dimiliki oleh Xiu Bing adalah 193.000 yuan, saat berada di luar kamar Jinbe merasa kesal mengapa Xiu Bing mengembalikan barang yang telah para penduduk desa beli. Xiu Bing pun menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak keberatan,
karena penduduk desa baru pertama kali melakukan belanja online, ia sama sekali tidak peduli jika merugi karena ia yakin di kemudian hari ia akan mendapatkan uang yang lebih besar. Jinbe pun mengerti dengan penjelasan dari Xiu Bing, ia pun bilang padanya bahwa ia adalah teman satu-satunya dan dia tidak pandai menghibur orang yang dalam kesusahan. Keesokan harinya, Shao Kun pun marah-marah karena mobil miliknya dipreteli oleh Xiu Bing. Xiu Bing mempreteli ban mobil Shao Kun agar ia mau memakai jasa pengiriman miliknya saat Shao Kun ingin mengirimkan paket kopi kepada seseorang. Oleh karena itu saat mobil milik Shao Kun rusak, tentu saja ia akan datang ke tokonya untuk memakai jasa pengirimannya. Walaupun Shao Kun ini marah-marah, ia tetap saja menggunakan jasa pengiriman milik Xiu Bing. Terlihat mereka bertiga kembali berkumpul di rumah Shao Kun sambil menikmati kopi termantap buatannya. Ternyata Xiu Bing dan Jinbe mempunyai ide untuk memasarkan kopi milik Shao Kun. Awalnya Shao Kun tidak mau menjual kopinya karena ia menanam pohon kopi hanya sekedar hobinya saja. Tapi Jinbe tak ambil pusing, ia terus bertanya hingga pada akhirnya ia mempunyai ide untuk menjualkan kopi miliknya dan menyediakan lahan untuk menanam kopi agar mempunyai hasil panen yang banyak. Di sini Shao Kun masih saja tidak berniat menjual kopi buatannya, tapi Jinbe tak patah arang. Ia pun mengirimkan sampel kopi yang telah dibuat oleh Shao Kun untuk diikut sertakan dalam kontes kopi internasional yang berada di kediaman Jinbe yang letaknya di Amerika dan Italia. Xiu Bing nampak kaget, ia baru mengetahui bahwa teman bisnisnya mempunyai rumah di Amerika, dan tanpa pikir panjang ia pun mengirimkan paket tersebut. Hari pengumuman pun telah tiba, karena tidak ada sinyal, terpaksa mereka bertiga menaiki genteng rumah Shao Kun untuk mengetahui hasil dari kontes internasional. Tak disangka di kontes kopi internasional tersebut, kopi buatan Shao Kun menepati juara kedua. Tentu saja mereka pun senang. Anak-anak desa yang mendengar hal tersebut berlarian dan berteriak, mengira jika ia baru saja memenangkan emas di Olimpiade. Di malam hari, Shao Kun, Xiu Bing dan Jinbe menaiki pohon besar dan saling curhat masalah masing-masing yang mereka hadapi. Sampai pada akhirnya, Jinbe mengaku tidak pernah bisa tidur nyenyak karena selalu gagal dalam berbisnis dan sampai sekarang ia sudah tidak tidur dalam kurun waktu puluhan hari. Saat malam semakin larut, tiba-tiba saja sekelompok kunang-kunang datang menghampiri mereka, dan pagi pun datang. Tak disangka Jinbe ternyata akhirnya tidur dengan nyenyak, segala kerisauannya telah hilang. Saat pagi menjelang, mereka pun mulai menjadi mitra bisnis, Jinbe yang berkecimpung dalam e-commerce, Shao Kun yang produksi kopi, sedangkan Xiu Bing dalam bidang pengiriman barang. Ketiga orang yang gagal pun memulai bisnis mereka dengan kesungguhan hati. Dengan pemikiran matang Jinbe dan mereka berdua, Xiu Bing pun meminta persetujuan penduduk desa untuk menanam kopi secara massal menggunakan pengeras suara milik ayah Shao Kun, dan meyakinkan para penduduk desa untuk menanam bibit kopi. Awalnya kepala desa terlihat marah, tapi pada akhirnya ia tidak akan memarahi mereka bertiga karena memiliki ide gila tersebut. Ia hanya mengkhawatirkan warga desa jika saja mereka semua akan gagal dalam menanam kopi tersebut. Xiu Bing pun berkata bahwa kepala desa hanyalah ayah dari Shao Kun, jadi biarkan warga desa mandiri dan berhak untuk memutuskan sendiri apa yang mereka inginkan. Saat sedang tertidur, tak disangka para penduduk desa datang ke rumah Shao Kun untuk diajari menanam kopi, dan menyediakan tanah yang mereka miliki untuk ditanami bibit kopi milik Shao Kun. Walaupun Jinbe dan kawan-kawan tidak bisa membayar, tapi warga desa percaya dengan ucapan mereka bertiga, dan pada akhirnya semua lahan yang awalnya ditanami pohon teh, berubah menjadi pohon kopi. Tanaman kopi yang ditanam oleh warga desa perlahan sudah mulai menghasilkan, bahkan saat dijual di Shopee, produk yang mereka jual laku keras walaupun dengan harga yang mahal. Saat mereka sedang menikmati kesuksesan dengan mandi di kolam biji kopi, tiba-tiba saja seseorang menelponnya untuk bertemu dengan mereka, yaitu pemasok kopi terbesar di dunia. Mereka pun melanjutkan mandi kopi sambil bersenang-senang dengan hasil jerih payah yang mereka buat. Di malam hari, Shao Kun curhat bagaimana ia bisa dibuang oleh ayahnya. Ia sangat ingin menang dari ayahnya, oleh sebab itu ia meracik kopi buatannya dan setelah sekian lama akhirnya ia bisa memenanginya. Di pagi hari, orang itu akhirnya datang di kediaman Shao Kun. Awalnya mereka sangat senang karena apa yang mereka kerjakan dihadiahi uang sebesar 6 juta yen. Jinbe adalah orang yang menginginkan uang itu, sedangkan Shao Kun dan Xiu Bing hanya memikirkan warga desa, karena pada mulanya ia berniat untuk membuat warga kampungnya menjadi sukses. Ia berpikir, jika ia menjual kopi tersebut pada orang itu maka warga desanya sama sekali tidak ada perubahan seperti pada waktu warga desa menjual tehnya ke beberapa pabrik di kota. Mereka bertiga pun bersitegang dan membuat Jinbe marah.
dan meninggalkan Yunnan serta pergi kembali ke Beijing untuk bertemu psikiater. Di sana ia membicarakan bagaimana kehidupan di desa, dan akhirnya lama-kelamaan Jinbe sadar apa yang seharusnya ia lakukan. Akhirnya ia kembali ke desa untuk bertemu dengan Xiu Bing dan Shao Kun, serta melanjutkan bisnis yang saat itu sempat terhenti. Jinbe dan teman-temannya pun akhirnya sudah memiliki pabrik kopi dan mempunyai calon pembeli di seluruh daratan Cina, bahkan dalam pre-sale saja produknya terjual hanya dalam beberapa detik. Mereka pun mendapatkan penghargaan dan kopi mereka laku di 30 negara. Di desa bisnis pengiriman barang milik Xiu Bing masih laku keras dan bisa mempekerjakan penduduk desa. Di sini Shao Kun meminta maaf pada ayahnya karena masalah perdebatan antara kopi dan juga teh. Ayah Shao Kun diberi kopi bikinan anaknya dan disuruh mencicipinya. Ia pun berkata kopi buatan Shao Kun sangat tidak enak, dan Shao Kun malah tertawa. Ayah Shao Kun ternyata berpura-pura, padahal sebenarnya kopi tersebut sangat enak. Hal tersebut sama seperti ketika Shao Kun mengatakan teh di desanya tidak enak, padahal sebenarnya Shao Kun sangat menyukai teh tersebut. Akhirnya mereka berdua pun menjadi baikan dan Shao Kun diterima kembali di desanya. Di akhir film Jinbe dan teman-temannya menjadi miliarder, mereka tidak peduli bahwa yang bekerja dengannya adalah orang-orang tua yang minim kemampuan. Mereka bertiga bertekad agar semua orang yang ada di desanya bisa sukses, dan memajukan desa yang selama ini jauh dari kata makmur. Dan film ini pun selesai.